Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Putriana Mulyati, mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi S1 Manajemen dengan NPM 2110631020089. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dyadic theory and followership. Teori diadik. Teori diadik merupakan pendekatan kepemimpinan yang menjelaskan mengapa perilaku pemimpin bervariasi kepada pengikut serta hubungan timbal balik antara peran pemimpin dan pengikut. Nah, salah satu bentuk dari teori diadik adalah teori Leader Member Exchange atau LMX yang dikembangkan oleh Brad Deestrow, George Green, dan William J. Haga pada tahun 1975. Teori Leader Member Exchange atau LMX adalah bagaimana seorang atasan mengembangkan sebuah hubungan pertukaran yang berbeda-beda terhadap setiap bawahannya sebagai dua bagian atau diet yang saling menjelaskan peran bawahan. Yang dimaksud pertukaran di sini adalah bagaimana atasan dan bawahan membina hubungan yang saling mempengaruhi. Menurut Green and Cashman, atasan dapat membangun hubungan yang berbeda-beda dengan masing-masing bawahannya berdasarkan kecocokan pribadi, sehingga hubungan pertukaran bisa berkualitas tinggi atau berkualitas rendah. Dimensi Leader Member Exchange. Yang pertama ada efek, yaitu kedekatan antara pimpinan dengan karyawan yang tidak memandang status sosial. Yang kedua, contribution, yaitu kualitas hubungan yang baik membuat karyawan rela berkorban demi pimpinan, rekan kerja, dan perusahaan. Ketiga, loyalty, pemimpin dan karyawan saling mendukung aksi dan karakter satu sama lain dalam segala situasi. Yang keempat, professional respect, yaitu rasa kagum ke karyawan karena pemimpin. Teori atribusi pemimpin tentang pengikut. Menurut Green and Michelle tahun 1979, teori atribusi pemimpin ini menggambarkan proses pemimpin untuk menentukan alasan kinerja karyawan itu efektif atau tidak, dan bagaimana reaksi yang tepat untuk mengatasinya. Manajer mengaitkan penyebab utama kinerja yang buruk karena faktor internal bawahan, misalnya kurangnya kemampuan, atau faktor eksternal seperti sumber daya yang tidak memadai. Pemimpin yang menggunakan atribusi eksternal akan merespon dengan mencoba mengubah situasi dengan menyediakan lebih banyak sumber daya. Pemimpin yang menggunakan atribusi internal akan merespon dengan memberikan pembinaan. Cara menangani bawahan yang kinerjanya menurun. Yang pertama, bisa dengan mengumpulkan informasi terkait permasalahan kinerja. Sebelum mengkonfrontasi bawahan terkait kekurangan kinerja, pemimpin perlu mencari tahu tentang kapan masalah terjadi, seberapa serius masalah tersebut, apa penyebabnya, dan apakah masalah itu terjadi hanya pada satu orang saja atau ada orang lain yang mengalami masalah yang serupa. Yang kedua, menghindari bias atribusi. Pemimpin tidak boleh berasumsi bahwa masalah kinerja disebabkan oleh kurangnya motivasi atau kompetensi bawahan. Bisa saja karena penyebab situasional. Yang ketiga, memberi umpan balik korektif secepat mungkin, jangan sampai menunggu masalah menjadi. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan kekurangan bawahan secara singkat, jangan menuduh atau menghina yang bisa menyebabkan orang tersebut bersifat defensif. Yang kelima, jelaskan kepada bawahan bahwa dampak dari perilaku buruknya dapat membahayakan keberhasilan proyek. Yang keenam, tetap tenang dan profesional. 7. Mengidentifikasi penyebab kinerja yang tidak memadai. Apakah masalah yang terjadi ini disebabkan oleh faktor situasional atau faktor pribadi? 8. Meningkatkan kepercayaan diri bawahan bahwa hal-hal sulit dapat dilakukan bersama terlepas dari kegagalan di masa lalu. 9. Pemimpin harus mengungkapkan keinginan tulus untuk membantu bawahannya. Dan yang terakhir, nyatakan dengan jelas setiap tindakan yang akan diambil untuk membantu bawahan meningkatkan kinerjanya. Teori atribusi pengikut tentang pemimpin dan teori implisit. Teori atribusi pengikut menggambarkan bahwa pemimpin dinilai kompetensinya berdasarkan sukses atau tidaknya unit kerjanya. Teori implisit meliputi stereotip dan prototipe tentang sifat, kemampuan, atau perilaku yang relevan dengan posisi khusus. Keyakinan pengikut tentang kualitas pemimpin dipengaruhi oleh ekspektasi stereotip gender, etnis, dan nilai budaya. Misalnya, pemimpin laki-laki dianggap lebih baik dibanding pemimpin perempuan.
Manajemen impresi adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk menerima diri kita. Taktik manajemen impresi ada 4. Yang pertama, exemplification, di mana seseorang menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya terhadap organisasi. Misalnya dengan datang lebih awal atau bekerja dengan melebihi batas waktu. Yang kedua, ingratitude, mempengaruhi orang lain agar menerima dirinya sebagai seseorang yang memiliki kualitas sosial yang baik. Contohnya, menunjukkan apresiasi kepada bawahan. Yang ketiga, self-promotion, seseorang mempromosikan dirinya sendiri dengan membicarakan kemampuannya. Dan yang terakhir, intimidation, seseorang menunjukkan powernya untuk mengancam orang lain. Manajemen diri adalah strategi seseorang untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilakunya. Manajemen diri ini sering disebut sebagai self-leadership atau self-control. Beberapa strategi manajemen diri yang dapat dilakukan adalah yang pertama, self-reward, dengan memberi reward atas keberhasilan yang dicapai. Yang kedua, self-punishment, dengan memberi hukuman atas perilaku buruk yang dilakukan. Yang ketiga, self-monitoring, mengamati perilaku diri sendiri. Yang keempat, self-goal setting, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, self-rehearsal, melatih diri untuk mencoba hal-hal baru. Keenam, self-modification, mengubah suasana supaya bisa menghilangkan perilaku buruk. 7. Positive self-talk, memiliki pola pikir yang berkembang. Yang kedelapan, mental rehearsal, dengan membayangkan kepuasan ketika berhasil mencapai sesuatu. Selanjutnya, studi kasus hubungan antara leader member exchange dengan semangat kerja pada karyawan PT Apak Inti Korpora Semarang. Kondisi perusahaan. Perusahaan PT Apak Inti Korpora Semarang merupakan perusahaan yang memproduksi kain dalam jumlah besar untuk diekspor ke 70 negara. Sebagian besar menggunakan mesin untuk proses memintal benang, namun karyawan masih menjadi aktor utama penggerak perusahaan. Masalah yang terjadi di perusahaan yaitu tingkat absensi tanpa keterangan mengalami kenaikan. Semangat kerja karyawan belakangan ini menurun. Para karyawan PT Apak Inti Korpora mengeluhkan kurangnya interaksi langsung antara pimpinan dan bawahan, sehingga karyawan tidak dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada atasan tentang hal-hal yang dibutuhkan, seperti fasilitas, waktu libur, jaminan sosial, dan upah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan hanya sebatas hubungan profesional, pekerjaan yang bersifat rutinitas tanpa tantangan, menimbulkan menurunnya semangat kerja dan kinerja pegawai. Solusi dari permasalahan, PT Apak Inti Korpora Semarang harus meningkatkan kualitas leader member exchange atau LMX dengan melakukan program pelatihan yang cocok, seperti courageous followership atau pengikut yang pemberani, yang merupakan intervensi yang berisi materi terkait self-awareness, building relationship, pemberdayaan staf untuk berani dalam menjalin relasi dengan pemimpin, memotivasi diri untuk menjaga relasi timbal balik antara pemimpin dengan bawahan. Terkaitan dengan teori, semakin tinggi tingkat LMX, maka akan semakin baik kinerja pegawai. Sesuai teori dimensi LMX yang dikemukakan oleh Leiden and Maslin, kualitas hubungan LMX dilihat dari afeksi, kedekatan pemimpin bawahan tanpa memandang kelas sosial, loyalitas, saling mendukung dalam segala situasi, kontribusi, rela berkorban demi kemajuan perusahaan, dan penghormatan profesional. Pada perusahaan tersebut, tingkat LMX-nya masih rendah, sehingga kinerja karyawan menurun. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membina hubungan yang berbeda-beda dengan para bawahannya sesuai dengan sikap dan kompetensi. Terima kasih atas atensinya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.